Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah video dokumentasi pelatihan Biosaka dan N level 1 bersama relawan padi Jawa Tengah. Ini adalah gelombang ketiga dan cukup eksklusif karena Pak Ansar berkenan hadir di tengah-tengah peserta pelatihan. Nah, karena video dokumentasinya ini panjang, jadi kita membaginya menjadi 5 bagian. Dan ini adalah bagian ketiga. Ya ini nek pas nyemprot dungane apa? Ojo dukul nesek gitu ya. Iya toh? Bar disemprot kok urung sempet ditandur aja dukulne ngremeng toh. Heeh. Dungane ojo dukul. Untung itu ndak diijabah. Kalau itu dikehendaki alam selesai. Nek gak ono suket kira-kira iso nandur ora? Makanya jenengan itu kalau mau membunuh rumput simpel Pak, nanamnya di mana? Di lemari Pak. Lu serius? Piye carane suket ora tukul ya jadi kayak banyu. Lah kalau nggak ada air kan nggak mungkin tumbuh rumput ya toh. Jadi jenengan itu salah. Nek nganggo organik teletong dituduh ngandung biji suket ya toh. Padahal tadi kayak teletong suket cukul nggak? Kok jenengan nggak nuduh pupuk kimia itu ono biji suket? Tapi nek nganggo teletong sukete tukul jenengan kok nuduh teletonge? Nek nganggo pupuk kimia ya subur ta sukete. Kok nggak nuduh pupuk kimia ini ono biji sukete? Kabeh nek barang impor saka luar negeri pokoknya apik kabeh wis. Mbok elek kaya ngopo apik kabeh, itu Indonesia. Nah, hari ini Biosaka, Bu, saya mohon maaf. Saya dari mana dan background saya apa saya tidak bisa jawab. Iya. Oh gak tertarik belas sebenarnya dulu itu. Lho wong mulya kok soro wis belas ra tertarik. Bukan hanya panjenengan, bapak gue ngomong ora entuk dadi petani, serius. Heeh. Hasil pertanian tidak nutut untuk kebutuhan ya toh, karena panjenengan kalah doktrin. Jujur yang dibutuhkan manusia itu pangan apa uang? Butuh pangan apa butuh uang? Enggak, harus milih salah satu. Enggak, harus milih salah satu. Butuh pangan apa uang? 10 miliar manusia. Nah ini karena jenengan kalah doktrin, kalah bangun sistem, sehingga orang nanam padi bingung beli beras. Yang anggap jenengan itu kebutuhan, padahal kebutuhan utama itu pangan. 10 miliar manusia di bumi itu butuh pangan. Dari 10 miliar manusia itu ada 5 miliar orang itu tidak punya duit. Termasuk panjenengan di sini duit kurang ngalir tok, dicekel pindah gitu dah. Loh. Serius loh. Tapi kira-kira iya dong. Loh. Tapi ini kenapa? Karena jenengan kehilangan konsep, karena jenengan kalah ya dalam mempertahankan pemikiran. Nah, jenengan ngikuti tren yang sebenarnya itu adalah produk samping, tapi itu jenengan usahakan sebagai pokok utama yang jenengan perjuangkan, dan jenengan meninggalkan yang sebenarnya menjadi pokok utama. Sebenarnya untuk makan satu keluarga hanya butuh 6 kuintal gabah, paling banter 8 kuintal. Iya, tergantung, pokoknya makanan satu orang per tahun itu hanya butuh sekitar 80 kilo.
Itu wis oke banget loh. 80 kilo per tahun. Kira-kira nih 4 orang ya tinggal kali 4. Nih 5 orang tinggal kali 5. Sayangnya 1 hektar giles habis dilempit ya toh. Seminggu entek tuku beras. Nah, berarti yang paling utama apa? Nah, padahal duit itu dicetak mesin berapapun 1 hari itu bisa. Dan beras itu tidak mungkin selamanya pertanian itu ada pabriknya. Pabrik melon, pabrik durian itu nggak akan ada. Ya toh? Nah, jenengan itu cukup mengalokasikan 6 kuintal gabah 1 tahun. Jadi jenengan itu hanya butuh lahan sekitar 800 meter 1 kali panen gembangan setahun. 800 meter loh. Itu 1 kali panen wis ora bagus-bagus amat, itu cukup gembangan setahun. Sialnya hari ini jenengan itu semprot racun. Jadi akses pasar kita itu di penjara, dan kita nggak akan pernah bisa ngimpi jadi lumbung pangan dunia selama kita masih pakai pupuk dan insek. Kenapa? Wong disemprot sekali aja mereka sudah tidak terima. Singapura aja sudah nggak mau beli. Kenapa? Ada residunya gitu loh. Sekarang saya tanya, pupuk dan insek itu siapa yang punya? Enggak, insek juga itu produksi Indonesia yang mana? Setelah kita semprot pakai insek, mereka mau beli nggak hasil dari yang kita semprot pakai itu? Alasan mereka apa? Residu itu apa? Nah, kira-kira Barat itu banyak yang ateis, banyak yang Yahudi. Kira-kira kita sama mereka kafir mana? Iya, secara agama. Nah, ternyata kita kufur loh. Wis dikasih tanah subur, wis dikasih tubuh sehat, lah kita ini nyemprot racun di pangan dewi dan berdoa lagi. Gitu Pak. Padahal uri-urinya orang tua dulu satu, kalau semua yang dimakan hewan-hewannya tidak mati, itu pasti bukan racun, gitu toh. Nek dipangan kewan-kewane mati, ojo sekali-kali disentuh. Nek neng alas gurune kethek. Semua yang tidak dimakan, semua yang dimakan monyet itu bukan racun. Tinggal diperhatikan kotorannya. Kalau kotorannya bagus, tidak mencret, itu berarti bisa langsung dimakan. Kalau kotorannya mencret, itu perlu direbus dulu kemungkinan cara makannya. Tapi kalau sebagus apapun di hutan tidak disentuh sama sekali, jangan coba-coba. Tapi hari ini mohon maaf petani itu semua nenek racun semprot teksek, kan? Teksek. Lawang nemplek mati lah, itu sing seneng. Terus disemprot dewe, dipangan dewe, ndonga meneh, Pak. Nah, itu yang terjadi. Ya, jenengan koreksi sendiri, kira-kira Indonesia itu paru-paru dunia, tapi rumah sakitnya paling ramai di dunia. Nek ngomong paru-paru itu lautan oksigen, harusnya yang bengek itu orang Arab, orang Afrika, gitu dong. Tapi di Arab itu hampir tidak ada pasiennya. Bahkan Singapura dan Malaysia itu yang memenuhi rumah sakitnya orang mana? Padahal Eropa itu sampai mohon-mohon ke kita jangan nebang hutan lagi, gitu dah. Sampai mereka mengalokasikan khusus membayar kepada Indonesia untuk bagaimana deforestasi hutan itu dikurangi. Logikanya kita sehat enggak? Tapi hari ini mohon maaf kalau jenengan datang ke rumah sakit kanker Darmais di Jakarta. Kebetulan saya punya teman punya yayasan di situ. Beberapa kali saya ke sana, siapa yang memenuhi di sana? Justru banyak anak-anak yang dari sentra-sentra pertanian. Jenengan tahu enggak kalau di pegunungan itu kan seger sejuk ya. Justru anak-anak di gunung itu banyak yang kena kanker. Sampai kanker kelenjar, sampai autoimun. Gara-gara apa? Sampai teritis saking rajinnya wong gunung itu ditanduri ya. Itu sebelum maghrib sampai bengi kadang masih nyemprot.
semprotannya itu kira-kira dicium sama anak-anak di rumah semua nggak? Nah, aroma nyampe ke hidung itu artinya bahan kimia itu sampai masuk ke tubuh toh. Ya kan berarti sampai itu sampai. Ya wis itulah kejadiannya. Nah, saya sebenarnya menjelaskan ini tidak ada kepentingan, orang keuntungan, jelas orang keuntungan bahaya iya Pak. Bahaya ini ya. Tapi yang saya lakukan sekarang ini memang harus disampaikan. Kalau tidak, kalau terus begini, petani tidak ada lagi Pak. Dalam 10 tahun ke depan jenengan bisa prediksi sendiri, bisa gambarkan hari ini. Kalau tidak ada terobosan, kalau tidak ada gagasan yang juga dilakukan gerakan masif, ya jenengan nggak usah nanya, engko anak putuku masa depannya kudu koyo ngene, nek gak ono pangan dadine piye. Saya pengen bertani 0 rupiah. Sidik ragate gede hasilnya ngono Pak. Mungkin ora? Hah? Mungkin ora. Indonesia subur gak? Nah ini biosaka. Saka itu gerakan bukan produk. Selamatkan alam, kembali ke alam. Alam itu sudah sempurna, tidak butuh apa-apa. Nah sebenarnya biosaka itu saya ngasih kode untuk bagaimana mentelaah itu. Sampai 1 gigitan saja kalau bisa sudah jangan gitu. Itu akan menarik hama yang lain. Tapi tetap dilakukan, bahkan yang serangan hama tinggi pun dijadikan pupuk. Yang saya mengenese Pak petani itu, jeruk wis rontok kena serangan lalat buah, itu jeruk yang jatuh itu dikumpulkan semua dijadikan pupuk untuk mupuk jeruk lagi. Lu nggak panen lagi. Yang disalahkan apa? Musimnya itu 2 tahun ini kita nggak panen belas. Kenapa? Lalat buahnya itu jangan benar-benar disemprot setiap hari pun tidak bisa terkendali. Bahan pupukmu apa? Sakjane ya jeruk makan jeruk. Jadi kemarin itu saya di Malang ada petani kelompok itu punya 20 drum POC jeruk Pak, yang mau dipakai untuk mupuk jeruk. Ini jeruk apa yang dipakai? Ya ini yang kemarin rotok di bawahnya nggak bisa dipanen. Buang aja semuanya, tak bilang gitu. Waduh. Iya, aku ngomong karo anggota gitu loh Pak. Ya buang aja semuanya itu. Ya sudah otomatis hama itu datang karena apa? Nah, asam amino sudah 5 tahun di dalam tong. Begitu dibuka yang datang apa? Aler wis kaono batang itu jane. Kerbanyu tak atau berapa menit lalat datang? Pokoknya dibuka, beng langsung beng gitu ya. Hanya hitungan menit. Itu yang kita itu jadi dasar dengan refleksi, biar jenengan ngerti bahwa hama itu tidak menyerang, hama itu jenengan undang. Kalau rumput itu bahan organik enggak? Kenapa kalau tumbuh itu jenengan herbisida? Iya toh? Jenengan pengen punya stok pupuk yang nggak habis toh, pengen punya pupuk yang nggak telat datangnya toh, pengen cari bahan pupuk yang nggak sulit toh prosesnya. Biosaka itu cuman modalnya sak gegem. Kok gaya pupuk gampang men? Lah selama ini piye nek carane pertanian itu gampang ya toh? Tapi jenengan juga tidak percaya. Itu petani. Nek gampang malah digampang no itu dah. Nah, ini ada biosaka tidak percaya ya sudah. Tapi itu biosaka nanti wajib setelah paham pupuk organik yang sebenarnya. Kalau boleh minta Pak, ambilkan 1 pohon atau daun atau penggelan batang apa di luar Pak. Apa nyabut rumput gitu. Ini cikal bakal pupuk organik yang jenengan itu tidak akan kehabisan stok. Tapi syaratnya jangan dijual, wis tidak mungkin akan laku. Oh pasti percaya semua. Kalau yang ini percaya semua. Kalau biosaka jenengan susah. Tapi saya harus sampaikan dulu biosaka karena itu dasar. Karena biosaka itu nandur angel to dukule.
sementara tuh suket penak, nggak di rumah penak gitu, yo wong kuwi liar gitu loh. Oke. Nah ini tak pecahkan, jadi tembok batas pemikiran kita itu harus dibobol Pak Bu. Yang jenengan juga harus terima, karena ini fakta. Jadi mohon maaf kalau ilmu yang kemarin pemahaman jenengan terus nggak kepakai setelah ini. Oke. Ya mohon maaf loh ya. Tapi kalau nggak begini kita nggak punya teken. Nah maaf. Ini liar enggak? Anting-anting ya? Ya, ono meniran, ono anting-anting. Nah, ini punya akar, punya batang, punya daun hijau, dipupuk enggak? Berarti di tanahnya sekitar sini kira-kira ada unsur hara enggak? Banyak toh? Tapi tanaman padi jagung jenengan itu tidak mampu beradaptasi seperti tanaman ini, bener enggak? Tidak mampu membaca unsur hara yang kemampuannya lebih sebaik tanaman ini. Ini perwakilan dari seluruh rumput. Nah, alhamdulillah. Ini perwakilan dari seluruh rumput, perwakilan dari seluruh vegetasi liar. Apapun yang ada di lahan kita, anggap aja gambarannya ini. Wis ya. Ini ada akar, batang, daun, ada bunganya, ada buahnya. Meniran ini penuh ya buahnya ya. Ini ada buahnya komplit. Ini juga ada bunganya. Pak, kalau untuk tumbuh fase vegetatif yang dibutuhkan apa? Nitrogen. Kalau untuk jadi batang yang kuat yang dibutuhkan apa? Fosfat. Kalau untuk jadi bunga dan buah yang dibutuhkan apa? Ada nggak di sini semuanya? Ini ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, dan ada buahnya. Komplit nggak di sini? Berarti ini pupuk enggak? Ini pupuk enggak? Oke. Ini hijaunya subur enggak? Bercak saja itu sudah terindikasi. Jenengan ngomong cabai melengkung gitu ya. Cabai daunnya rodok mengecil, jenengan wis bingung nyari tambahan nutrisinya atau kurang apa gitu lah. NPK-nya sudah rodok bercak, pucet ini kurang apa? Wah, ini kurang magnesium gitu dah. Nah kalau ini tumbuh subur dan hijau sempurna, berarti kan ciri-ciri seluruh unsur haranya terpenuhi toh. Kalau seluruh unsur haranya terpenuhi, di sini ada seluruh unsur hara itu enggak? Ini ada pucuk yang muda, berarti di pucuk itu ada hormonnya. Kira-kira pisang itu kan yang paling bagus, rebung juga bagus. Rebung tumbuh langsung tinggi, pisang dipotong besok langsung tumbuh. Saya mau tanya, rumput punya itu semua enggak? Saya iki dirit sesuk marah-marah wis dhuwur toh. Kira-kira yang dimiliki sama pisang dan dimiliki sama bambu ada di rumput gak? Terus ngomong adaptasi, lebih banyak mana populasinya? Berarti adaptasinya kuat mana? Berarti kalau rumput yang subur, di tubuh rumput itu ada unsur hara nggak? Ini bahan organik ya? Pengen sehat? Ini pupuknya. Pengen punya pupuk stoknya melimpah? Kemarin saya ada urin, ya yang pernah ikut pelatihan yang sudah kedua ketiga, percaya sama koi sapi itu pupuk? Bagus, koi sapi untuk pupuk bagus? Iya. Urin sapi untuk pupuk bagus? Asalnya dari apa? Kalau hari ini jenengan nggak percaya rumput kebangetan, percaya karo teleke sapi, percaya karo uyuhe sapi, tapi gak percaya karo sukete. Pak, kira-kira nek bertani modal ini piro? Pokoknya biyen itu tani hanya dua Pak ilmunya, karep sregep gitu Pak. Nah nek sudah ini modalnya cuman dua itu dibutuhkan, modalnya gerpacul karo arit. Salah
isopo. Ini ketika kena bahan kimia herbisida, struktur senyawanya sudah berubah semua. Sudah nggak bisa dipakai pupuk. Ini kalau menggunakan bahan-bahan ini, kalau menggunakan rumput, jenengan buat pupuk organik itu hanya butuh waktu paling lama 5 hari. Di rumput ini kira-kira ada mikroba nggak? Kira-kira mikrobanya baik atau jelek? Kok iso? Karena tumbuh subur gitu toh. Itulah masalahnya. Jenengan kenapa bingung sendiri? Nah ini sebenarnya kenapa dari Biosaka itu saya pengen pelan-pelan, ya toh. Kita nganalisa bareng-bareng, ya. Nek dulu saya berdebat tentang keilmuan, itu petani ndak respon, wangil. Terus nek awal munculnya Biosaka terus ngomong tentang elisitor, ngomong sinyal, tentang hubungan antar sesama tanaman, wah telenik apa meneh, ngono ta mestine. Ya kan luwih penak, pokoknya suket diremet-remet disemprotnya apik beres gitu, Pak. Yang menariknya Biosaka dijenengan kan begitu toh. Jadi orang yang percaya Biosaka itu sebenarnya tidak ada yang percaya. Itu hanya ada 2 golongan, Pak. Orang yang mempraktekkan Biosaka itu hanya ada 2 golongan. Nek ora wong kepepet, wong yakin. Kepepet saat itu karena saya munculkan Biosaka itu saat pupuk itu mahal gara-gara perang Rusia Ukraina. Gitu. Pupukmu mahal, ya jenengan kan berarti enggak, bukan masalah korban. Jenengan itu sudah saking tergantungnya tiba-tiba kecewa gitu toh. Nah, orang yang paling gampang disusup itu orang yang kecewa itu, Pak. Yang apa misalnya dua kemampuan no? Misalnya harga tomat 500, harga pupuk 1.050.000 kilo. Kira-kira ngajak ribut ora? Tomat belum dipanen langsung dicacah karo warit, Pak. Padahal rugi. Saking emosinya wis dibabat habis, Pak. Bar dibabat habis seminggu wis regane larang. Sering terjadi, Pak, itu. Nah, tekennya kita bertani di Indonesia itu hanya ini sebenarnya. Kadang-kadang yang paling kamu anggap musuh itu ya ternyata itu yang kamu paling anggap buruk itu ternyata baik bagimu gitu. Belum tentu yang baik bagimu itu baik menurutmu. Nah, ini sebenarnya teken. Kalau pupuk kimia dan insek itu bukan teken. Setekun apapun nek ora duwe teken bakal tekan apa ora? Duwe teken nek ora tekun ya ora bakal tekan. Tapi itu kita ndak punya teken, wow tunggone dhewe kok. Berarti kan ikut tekennya Bang Lia dong. Nek kira-kira terus dia ngilang jenengan iso protes ndak? Ya tunggonmu ya terserah dhek sing duwe gitu dong. Nah, tekennya kita dari dulu itu ini sebenarnya. Suket godong dadi rewang itu ya rumput ini, Pak. Di daun, di batang, di akar ini seluruhnya unsur hara ada di sini. Kalau tanaman budidaya kita tidak mampu tumbuh subur gara-gara tidak punya kemampuan, anggap saja rumput ini tubuhnya adalah penerjemah unsur hara itu. Berarti tubuhnya rumput ada unsur hara dan itu yang kita pakai pupuk. Logis tidak? Ya sudah. Rumput dibabat, diret, lebok kolam seminggu jadi pupuk. Paling lama itu 1 minggu. 3 hari saja itu sudah busuk kok. Kenapa? Saya jamin karena ada mikrobanya di sini juga. Bisa ndak bisa ngingu lalat kalau ndak ada bangkai, tapi ndak usah diingu kalau ada bangkai lalat datang sendiri gitu toh. Nah kita itu bingung suket pukul semprot. Suket pukul semprot. Bar disemprot golek POC sampah pasar ning wetenge lha iki bahan organik. Golek POC ning pasar usung-usung sing ambune ra karuan. Mas ra kuat tuku pupuk to, wis diejek karo kawane iki wetenge ngono to. Apa ya wis entek tenan, ngono apa wis garing tenan gitu to, Pak. Kok ya dadak nutur ning pasar ngono. Yo soromen to dadi petani. Nah,
golek bahan organik yang sebenarnya itu mengundang hama. Kira-kira nek suket pernah diserang mereng atau enggak? Suket diserang tikus atau enggak? Berarti nek jenengan pakai rumput, kemungkinan besar jenengan sudah mengantisipasi wereng, mengantisipasi tikus. Ini untuk membuat pupuk dan unsur haranya. Percaya enggak, di dalam sini ada hormonnya, ada NPK-nya, lengkap toh? Kalau membuat pupuk itu boleh dicabut, boleh seluruhnya, terserah. Tapi kalau biosaka selamanya bukan pupuk. Ini bukan biosaka. Karena yang membuat orang tidak percaya biosaka, karena mindset jenengan kalau ndak dipupuk ndak mungkin panen, gitu toh? Kalau ndak dipupuk ndak mungkin panen. Tapi percaya tanahnya subur. Indonesia subur-subur, gunane pupuk ngopo nyubur nih. Subur kok disubur nih. Nah ini kan